Kembali Quran dan hadis. Ini ulama mengatakan kalimatul majang, kita menyelesaikan satu masalah selesai. Kembali Quran dan hadis. Ini ulama mengatakan kalimatul haq yuridu bihal batil. Kalimatnya benar tapi diucapkan oleh orang dengan tujuan yuridu bihal batil. Seseorang itu melakukan kebatilan. Sebab apa? Slogan kembali Quran dan hadis ini bukan untuk orang awam, tapi untuk ulama. Nah, kita itu ibaratkan begini. Orang awam itu orang yang tidak bisa membuat, tahu senek ya, senek, tahu senek. Apa senek? Tempat nasi yang zaman dulu dari bambu itu. Apa namanya? Apa namanya? Ceting, tumbuh. Ceting, senek, apa lagi? Besek, ya besek, katakanlah besek. Senek lebih bagus daripada besek. Orang awam yang tidak bisa membuat besek, ingin dapat besek, dia harus kemana? Apa bawa sabit, datang ke tempat bambu, dia potong bambu, dia anyam, sementara dia nggak ahlinya, andi jadi besek pun nggak karu-karuan. Yang tepat orang awam yang tidak bisa membuat besek, datangnya kepada ahli besek. Mudah dia dapatkan besek dengan sempurna. Kalau dia bukan ahlinya membuat besek, bawa sabit sendiri, datang ke tempat bambu, dia potong sendiri, dia anyam sendiri, kira-kira jadi besek nggak? Jadi besek nggak? Andai jadi ya nggak bagus. Nah, itulah gambaran umumnya, gambaran mudahnya, sehingga kita bagi yang memang awam bukan ulama. Bahkan kalau dalam kitab I'anah, meskipun seorang ulama itu sudah punya banyak karya, kalau dia tidak menguasai 13 disiplin ilmu tadi, dia tetap wajib taklid. Ini ulama punya banyak karya, itu saja masih wajib taklid. Belum layak baginya untuk berfatwa. Ikuti fatwa ulama-ulama yang disepakati, mereka sudah mencapai maqam mujtahid. Itu ulama banyak karya, apalagi orang awam seperti kita. Sebab apa? Yang lebih bisa memahami Quran dan hadis ya ulama. Lah kalau orang awam semuanya disuruh kembali ke Quran dan hadis, apa ya bisa? Baca Quran saja masih belepotan. Baca Quran hadis salah harokat saja maknanya berbeda. Gak akan bisa, Pak. Jadi jangan terpengaruh dengan omongan kembali pada Rasulullah. Coba yang selalu mengajak kembali kepada Rasulullah itu prakteknya bagaimana? Wong kita ini hidup 15 abad setelah wafatnya Rasulullah. Coba prakteknya bagaimana? Apa lewat telepati jumpa Rasul lalu dia dapat itu dari Rasul? Tidak, pasti dia lewat baca. Siapa yang tulis buku yang dia baca? Manusia kan? Dia larang kita ikut ulama, tapi ujung-ujungnya kita diarahkan membaca karya ustadznya yang gak jelas kalimatnya. Itu hakikatnya kalau kita mau mikir. Langsung kepada Quran. Quran yang mana? Ya Quran yang dijual bebas itu. Itu namanya bukan kembali pada Quran, Pak. Itu kembali kepada pola pikir pengarang penerjemah Quran yang kita baca. Betul. Kalau memang jujur kembali ke Quran, Quran yang asli, yang tak ada harokatnya, bahkan tak ada titik, tak ada harokatnya, bisa baca saja nggak bisa. Sebab kalau kembali ke Quran, Quran di zaman Rasul belum terbukukan serapi ini. Ketika terbukukan pun tidak langsung ada titiknya, tidak langsung ada harokatnya. Bisa kita baca.
Nah, kalau yang dimaksud kembali ke Quran itu Quran terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, Quran terjemahan penerbit ini, Quran tafsir penerbit ini, itu namanya bukan kembali pada Quran, tetapi kembali pada pola pikir penulis, pengarang, penafsir Quran yang kita baca. Apa bedanya kita ikut ulama yang sudah masyhur kealimannya, Imam Ibnu Katsir, Imam Qurtubi? Maka tanpa disadari kita dijauhkan dari para ulama yang sudah jelas kealimannya, diakui oleh ulama-ulama dunia, digiring untuk mengikuti omongannya. Paham? Jadi langsung kepada Rasulullah itu coba tanya, prakteknya gimana bisa jumpai Rasulullah begitu? Apa Haji? Tidak, tetap lewat ustadznya kan? Berarti kan tanpa sidar, tanpa sadar kita nggak boleh ikut pendapatnya imam ini, tapi suruh ngikuti apa kata ustadznya. Ini aku ya nggak gelem gelas nih kalau saya nggak mau. Tetapi ini slogan sangat menarik bagi orang awam. Slogannya bagus, kembali Quran dan hadis. Ini Quran hadis yang mana yang dimaksud? Kalau Quran hadis terjemahan yang dijual bebas di toko-toko kitab itu bukan kembali Quran dan hadis. Sudah paham? Nah, jadi kita bermadhab itu mengikuti perintah Allah. Mana perintahnya? Tadi fas'alu, bertanyalah kalian ahlad dzikri, pada ahlad dzikr. Yang mayoritas ulama ahli tafsir menafsiri ay ahlal ilmi, ulama. Mengapa yang dimaksud ulama kok di situ disebut ahlal dzikr? Ada yang menjelaskan. Jadi kalau bisa usahakan ulama yang kalian jadikan tempat bertanya itu ya alim, ya ahli dzikir. Tapi yang jelas yang dimaksud pada ayat itu adalah ulama. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tak tahu, tak paham, Allah tak perintahkan kita kembali kepada Quran dan hadis, tapi Allah perintahkan kita bertanya pada ulama yang paham, yang memahami isi Quran dan hadis. Paham ya? Kembali Quran dan hadis, lebih tepatnya diartikan kembalilah kepada para ulama yang memahami Quran dan hadis dengan benar. Kalau hanya nggak usah pakai ulama, langsung Quran dan hadis, gimana prakteknya? Kalau kita baca Quran saja masih belepotan, tahu artinya pun terjemahan. Habis kalau kita nggak bermadzhab, semuanya harus menggali sendiri. Gak sempat kerja kita, Pak. Kita dimudahkan. Ibarat kita pengen punya apa tadi, besek yang bagus. Kalau kita bukan ahlinya, jangan repot-repot, habis waktumu. Gak biasa motong bambu, itu bisa berbahaya juga buat kita. Belum nanti kita repot, ada yang mudah, tinggal datang ke ahli besek. Berapa Pak satunya? Yang bagus ya Pak? Enak kok. Sulit-sulit mau buat besek sendiri padahal bukan ahli besek. Nah, ini gambaran gampangnya seperti itu. Sebenarnya adanya madzhab memudahkan kita memahami agama. Kita sudah nerima jadi. Kalau kita langsung menggali sendiri, habis waktu kita, dan hasilnya pun pasti jauh dari yang dimaksudkan lewat Al-Quran dan hadis. Cukup sekian.